Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Aldi Chandralia, Rizka Aditya Solihin, dan Dimas Ardi Wiraputra. Di pertemuan ketiga kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang keimanan dan ketakwaan. Saya selaku moderator dan pembaca materi akan menyampaikan pengertian iman. Dan iman berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan. Artinya, beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Imam dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Iman dengan pengertian membenarkan atas adalah membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu hadis syahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan imam itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara istilah artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi imam itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian iman adalah pembenaran dengan segala keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Albi. Wujud iman. Karena iman itu bukan hanya suatu kepercayaan, tetapi keyakinan yang mendorong perbuatan baik, maka wujud iman adalah dilaksanakannya amal-amal solih yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam secara lahir dan batin. Jadi, wujud iman merupakan keutuhan dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan seseorang dalam melaksanakan amal solih. Dengan demikian, wujud iman itu sangat luas, karena mencakup berbagai jenis amal solih yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan atas keyakinannya kepada Allah. Jadi wujud iman itu kan ada banyak, ada 6 macamnya. Ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat, ada iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada qada dan qadar. Yang dimaksud iman kepada Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Lalu iman kepada malaikat berarti kita meyakini malaikat yang setiap hari memantau kita, yang mencatat amal baik dan buruk. Lalu iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, yaitu kita meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu sampai sekarang adalah kitab yang sudah disempurnakan. Lalu iman yang keempat kepada Nabi dan Rasul, kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dan Nabi yang paling terakhir. Lalu iman kepada hari akhir atau kiamat, kita percaya bahwa hari kiamat itu ada dan kita harus mempersiapkan bekal yang baik untuk di hari akhirat nanti. Lalu ada iman kepada qada dan qadar, artinya kita percaya kepada takdir. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Proses pembentukan iman. Pada dasarnya, proses pembentukan iman proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Karena tanpa proses pembiasaan, seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi senang.
Seorang tidak harus membiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Agar kelak setelah dewasa menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Tanda-tanda orang beriman. Ciri-ciri orang beriman tidak berarti kita bisa menentukan kadar keimanan seseorang melalui tanda yang ditunjukkan. Melainkan sebagai pengingat diri kita mencapai ciri-ciri tersebut. Enggak boleh dong menakar keimanan seseorang hanya dari apa yang terlihat dari kita. Memangnya kita ini asistennya Allah. Iman pada Islam adalah penegasan, bukan sekedar keyakinan, peneguhan. Ini mencangkup keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan juga pembuktian melalui amal dan pembuatan. Kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak dibarengi dengan amal dalam hidupnya, maka ini hanyalah pengakuan yang penuh dengan dusta. Contoh-contoh tanda orang beriman. 1. Takut kepada Allah. 2. Salat dengan khusyuk. 3. Menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. 4. Senantiasa bersyukur. 5. Berakhlak baik. 6. Sabar. 7. Tawakal dan membayar zakat. 8. Menjadikan Rasul sebagai teladan. 9. Senang membaca Al-Quran. Toleransi antara keimanan dan ketakwaan. Pengertian toleransi beragama. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tolerance. Berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Toleransi beragama meminta kejujuran, kesabaran jiwa, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Lanjut, Tris. Sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas dan mengeliminir egoistis golongan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, toleransi beragama artinya sikap lapang dada, saling menghormati dan saling menghargai terhadap pemeluk agama lain, serta membiarkan untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa ikut mencampuri, tapi boleh saling bekerja sama asal seperti aspek sosial, ekonomi, serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan keagamaan. Penutupnya, kita sebagai manusia seharusnya benar-benar memahami arti dari keimanan dan ketakwaan, serta memupuk keimanan dan ketakwaan tersebut di dalam diri mereka. Sebab dua hal tersebut sangat berperan dan berpengaruh penting terhadap diri manusia dalam menjalani kehidupan, dan pesan dari kami untuk semua teman di kelas agar tetap bisa menjaga keimanan dan menjaga pergaulan dari teman-teman yang sekiranya tidak baik. Terakhir, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Albi. Jadi, kesimpulan keimanan menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati, sehingga percaya atau beriman kepada Allah akan menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan ajaran Allah. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Demikian penyampaian dari
penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.